Baiklah, Ananda semuanya, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok, mohon perhatikan layar yang telah Ibu tampilkan di depan saat ini. Di sini Ibu telah menyajikan contohnya adalah pentanol. Pentanol ini adalah senyawa alkohol yang terdiri dari 5 atom C, 12 atom H, dan 1 atom O. Pentanol sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu pada bagian subbab alkohol dan eter. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh dari isomer pentanol ini, sehingga Ananda paham dengan apa yang dimaksud dengan isomer dan bisa mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Coba perhatikan. Senyawa pertama Ibu memberikan adalah CH3, CH2, 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 CH2OH. Nah, ini merupakan struktur pentanol yang biasanya kita ketahui. Ini juga disebut dengan namanya 1-pentanol. Selanjutnya, ini Ibu menggeser OH-nya itu pada atom C yang kedua. Berarti nama dari senyawa ini adalah, iya benar, nama senyawa ini adalah 2-pentanol. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Ibu memberikan contoh seperti ini, di mana Ibu menggeser lagi atom OH, molekul OH-nya itu, di mana Ibu menggeser gugus fungsi OH-nya pada atom C yang ketiga. Nah, ini dinamakan dengan, ya, namanya adalah 3-pentanol. Sudah paham, Ananda? Sekarang Ibu bertanya, kalau Ibu menggeser lagi gugus OH-nya ke atom C sampingnya, apa namanya, Ananda? 4-pentanol, Bu. Tidak. Tidak ada yang namanya 4-pentanol. Karena sesuai dengan kaidah penamaan, kita harus memulai penamaan itu memberikan nomor cabang dengan nomor atom C yang terendah. Jadi, jika Ibu menggeser kembali gugus OH-nya itu ke atom C sebelahnya, itu namanya berubah kembali menjadi 2-pentanol. Dan nomor satunya itu dimulai dari sini. Ya, sudah paham? Contoh selanjutnya. Ini. Ibu tetap menjabarkan OH-nya itu terletak di atom C pertama, tetapi Ibu mengambil salah satu atom C yang pada rantai utama tadi menjadi rantai cabang. Sehingga namanya 2-metil-1-butanol. Hal ini dikarenakan pada atom C yang kedua terdapat cabang metil. Hal ini boleh dilakukan karena coba Ananda perhatikan. Tetap hitung C-nya apakah masih 5? Masih bukan? Hanya apa masih 12? Masih kan? O-nya 1? Iya. Nah, berarti 2-metil-1-butanol termasuk ke dalam isomer dari senyawa pentanol. Selanjutnya, seperti ini. Ibu juga menggeser metil atau cabang tadi ke sebelahnya lagi. Maka hal ini dinamakan dengan 3-metil-1-butanol. Sampai sekarang sudah paham, Ananda? Nah, di sini Ibu juga ada beberapa senyawa lagi yang juga termasuk ke dalam isomer dari pentanol ini, yaitu adalah 2-metil-2-butanol, 3-metil-2-butanol, 2,2-dimetil-1-propanol. Sekarang tugas Ananda semua
Baiklah, di sini Ibu juga memberikan 3 contoh lagi, yaitu 2 metil 2 butanol, 3 metil 2 butanol, 2,2 dimetil 1 propanol. Nah, 3 senyawa ini juga termasuk ke dalam isomer dari pentanol ini. Tugas kepada anak-anak semuanya, coba buat struktur dari 2 metil butanol, 3 metil 2 butanol, 2,2 dimetil 1 propanol. Ya. Baiklah anak-anak semuanya, setelah diperhatikan LKPD yang Ibu berikan itu, coba perhatikan nomor 1. Nomor 1 Ibu memberikan soal yaitu berapa jumlah isomer dari pentanal. Menurut Ananda berapa? Ada ingin berpendapat terlebih dahulu setelah memperhatikan contoh-contoh yang telah Ibu berikan tadi? Ada? Ya, siapa itu? 4, Bu. Oke, kita tampung dulu ya jawabannya. Jadi, kalau kalian ingin memastikan berapa jumlah dari isomer pentanal tersebut, kalian harus membaca buku terlebih dahulu. Jadi, kalian harus dianjurkan membaca buku yaitu pada halaman 248. Kalian pahami itu terlebih dahulu sehingga kalian mampu untuk mengerjakan LKPD tersebut. Dan dengan memperhatikan Ibu. Nah, sekarang setelah memperhatikan slide yang telah Ibu tampilkan tadi, Ibu akan menjelaskan secara materi. Di sini kita pada hari ini belajar tentang isomer. Perlu Anda ketahui, isomer ini terbagi menjadi 2, yaitu isomer struktur dan juga isomer ruang. Nah, isomer struktur ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isomer posisi. Yang kedua adalah isomer rangka. Dan yang ketiga adalah isomer fungsi. Nah, isomer ruang ini juga terbagi menjadi 2. Adapun yang maksud dari isomer ruang ini adalah yang pertama itu adalah isomer geometris. Dan yang kedua adalah isomer optik. Ibu akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan isomer posisi, apa yang dimaksud dengan isomer rangka, fungsi, geometris, optik. Jadi Ibu mohon perhatian dari Ananda semuanya. Ini tolong diperhatikan baik-baik ya, karena jika tidak diperhatikan dengan baik-baik, Ibu takutnya kalian nanti salah konsep. Oke? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah isomer posisi. Dalam isomer posisi ini, senyawa tersebut memiliki rumus molekul yang sama, namun memiliki rantai utama itu berbeda. Seperti contoh, kita buat terlebih dahulu adalah etanol. Kita buat jangan etanol, kita buat propanol. Ini kan propanol. Kalau dia posisi, maka bentuk lain dari isomer posisinya adalah seperti ini strukturnya. Jadi CH3, CH, CH3OH, di mana letak OH-nya tadi yang semula berada di atom C pertama dirubah menjadi atom C kedua. Hal ini terjadi pemindahan posisi gugus fungsi.
Begitu juga terhadap senyawa-senyawa lain seperti eter, aldehid, keton, dan lainnya, itu hanya terjadi pemindahan posisi gugus fungsinya saja. Sudah paham Ananda? Nah, ini kita beri nama dulu ya. Ini namanya 1 propanol. Ini namanya 2 propanol. Nah, yang kedua Ibu akan membahas tentang isomer rangka. Pada isomer rangka ini perbedaannya itu adalah terdapat pada rantai utamanya. Kita mulai lagi ya. Ini. Kita ambil contoh butanol. Isomer rangka dari 1 butanol ini adalah ini yang kita beri nama. Ini adalah atom C pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Berarti namanya adalah 1 metil 1 propanol. Perbedaannya itu terdapat pada rantai utamanya. Kita lihat ya, ini rantai utamanya itu terdiri dari 4 atom karbon. Sedangkan di bawahnya itu terdiri dari 3 atom karbon. Jadi itu perbedaan dari isomer rangka ini, di mana rantai utamanya itu sudah berbeda. Tapi tetap jumlah atom C, atom H, atom O-nya itu tetap sama. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi, isomer fungsi. Isomer fungsi ini kita kemarin sudah belajar kan, kalau misalnya alkohol itu kita pasangkan dengan eter, aldehid kita pasangkan dengan keton, dan ester kita pasangkan dengan asam karboksilat. Karena apa? Hal itu karena ada persamaan sifat di antara kedua senyawa tersebut. Nah, kita ambil lagi contoh adalah propanol tadi. Yang dimaksud dengan isomer fungsi di sini adalah di mana OH ini kan mengidentifikasikan bahwa senyawa ini adalah alkohol. Nah, alkohol kita pasangkan kemarin dengan eter. Jadi pasangannya adalah ini adalah pasangannya, di mana ini mengidentifikasikan bahwa ini adalah senyawa dari eter. Kita buat ini, kita samakan dengan R, maka ini rumus umumnya adalah ROH. Sedangkan yang di bawah itu adalah ROR aksen. Ini fungsi eter kan? Berarti yang dimaksud dengan isomer fungsi ini adalah adalah suatu senyawa yang gugus fungsinya itu dapat kita ganti dengan senyawa bentuk temannya. Tapi kalau misalnya dia alkohol, kita ganti dengan aldehid, itu bukan isomer fungsi namanya. Paham Ananda? Selanjutnya kita memasuki isomer geometris. Perhatikan ya Ananda. Yang pertama adalah isomer geometris. Dimulai dari kata geometris. Kalian sudah tahu kan, geo biasanya identik dengan bumi. Bumi berarti adalah suatu ruangan atau tempat yang kita huni. Jadi geometris di sini adalah isomer ruang. Karena dia berbentuk isomer ruang, maka dia itu tidak bentuknya itu tidak hanya datar saja, melainkan ada bentuk seperti ruangan. Seperti apakah itu? Jadi isomer geometris ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada cis,
Dan yang kedua adalah trans. Maksud kata cis di sini adalah sejajar. Dan maksud kata trans di sini adalah berseberangan. Jadi, apa sih maksud dari sejajar dan berseberangan ini? Mari sekarang perhatikan Ibu ya. Ibu ada contoh salah satu senyawa. Ibu buatkan. Ini dinamakan dengan, ini kita ambil adalah atom karbon pertama, dan ini adalah atom karbon kedua. Jadi ini dinamakan dengan, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi ibu di sini akan menerangkan. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus membagi dua terlebih dahulu antara dua atom C ini. Sudah menjadi dua, maka kita sebut ini dengan atom karbon pertama dan ini atom karbon kedua. Kemudian kita perhatikan gugus apa yang diikat oleh karbon pertama dan karbon kedua. Kita perhatikan karbon pertama terlebih dahulu. Karbon pertama mengikat atom H dan atom Cl. Dan atom kedua, karbon kedua juga mengikat atom H dan karbon Cl. Bagaimana cara menentukan apakah dia itu cis atau trans? Kita perhatikan letak H dan Cl ini. Jadi kita meletakkan antara cis, kita menamai dengan cis dan trans itu berdasarkan gugus fungsi yang diikatnya. Jadi ini diikat adalah H dan ini adalah Cl. Berdasarkan buku kalian, perhatikan urutan prioritas dari gugus fungsi ini. Sudah diperhatikan? Sudah. Jadi menurut buku kalian Cl lebih prioritas daripada H, bukan? Ya, jadi Cl lebih prioritas, maka kita tandai terlebih dahulu. Ini kita tandai, ini juga kita tandai. Nah, sudah kita tandai, perhatikan letak Cl di senyawa ini itu letaknya sejajar. Maka dari itu, nama dari senyawa ini kita awali dengan kata cis. Cis. Nama senyawa ini adalah, ini atom karbon pertama dan ini kedua, dan ada dua buah Cl, jadi namanya adalah cis 1,2 dikloro etena. Sudah paham Ananda? Oke, sudah paham dengan senyawa cis? Sekarang kita masuki dengan senyawa trans. Trans tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa trans itu berseberangan. Jadi mudah sekali ya, kita karena sudah mengambil contoh seperti ini. Jadi contoh dari trans itu adalah kita pindahkan saja gugus Cl ini. Terserah kalian yang maunya yang ini atau ini, kita pindahkan dia salah satunya itu ke atas. Seperti ini ya. Ini berarti gugus prioritasnya itu terletak secara berseberangan. Nah, ini kita namai senyawanya dengan trans 1,2 dikloroetena. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, dikloroetena itu adalah termasuk senyawa? Ya, benar. Ini adalah senyawa dari haloalkana. Masukkan ke dalam materi kita. Ya. Selanjutnya adalah isomer optik. Untuk senyawa geometri apakah ada pertanyaan? Tidak. Kita masuk kepada isomer optik. Maksud dari isomer optik di sini adalah ketika atom C di dalam suatu senyawa itu mengikat 4 gugus fungsi yang berbeda. Apa sih maksud dari C itu mengikat dari 4 gugus fungsi berbeda? Di sini Ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh, yaitu adalah asam laktat. Perhatikan ya.
Nah, ini adalah bentuk dari senyawa asam laktat. Di mana kalian perhatikan atom C ini mengikat 4 gugus fungsi berbeda. Sekarang gugus fungsi pertama diikat oleh COOH. Yang kedua OH. Yang ketiga adalah CH3. Dan yang keempat adalah H. Berarti dia mengikat 4 gugus fungsi yang berbeda. Ini namanya adalah asam laktat. Masih banyak lagi contoh dari senyawa optik ini. Ibu hanya memberikan contohnya satu ini saja. Sekarang kalian bisa melihat contoh-contoh lainnya itu ada di buku panduan kalian. Jadi yang dimaksud dengan isomer optik ini adalah ketika kalian menemukan dalam suatu senyawa tersebut atom C yang mengikat 4 gugus fungsi yang berbeda. Nah, atom C yang mengikat 4 gugus fungsi berbeda ini juga ada namanya. Nama dari atom C ini adalah atom C kiral. Ingat ya Ananda, atom C kiral. Atom C kiral. Jadi, Ananda sudah paham kan apa yang dimaksud dengan atom C kiral. Jadi jangan lupa lagi ya apa yang dimaksud dengan isomer geometris dan isomer optik. Sekian penjelasan Ibu. Apa ada yang ingin bertanya? Nah, Ananda sekarang sedang mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Sekarang kelompok mana yang mengalami kesulitan atau ada halangannya? Coba tunjuk tangan. Jadi Ibu bisa menghampiri kalian dan memberikan pengarahan. Ada apa ada? Kelompok 1 bagaimana? Aman? Kelompok 2? Tinggal nomor 3 lagi ya. Silakan bekerja. Bisa kan? Bisa. Oke, kelompok 3 aman? Aman. Oke, berarti tinggal kelompok 2 lagi ya. Waktu sudah tinggal 10 menit lagi. Ya, oke. Baiklah, waktu pengerjaan LKPD kita sudah habis. Sudah menunjukkan pukul itu ya, 8 ya. Jadi waktu kita sudah habis. Sekarang Ibu mau kalian kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 mempresentasikan apa yang telah didiskusikan pada LKPD yang Ibu berikan tadi. Siapa yang sukarela ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut jawaban kami ada 4. Yang pertama 1 pentanal, yang kedua 2 metilbutanal, yang ketiga 3 metilbutanal, yang keempat 2 dimetilpropanal. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Jawaban nomor 1 itu ada 4 jawaban. Yang pertama yaitu isomernya adalah 1 pentanal. Jika kita tuliskan strukturnya menjadi CH3 ini gugus fungsinya. Benar? Kelompok 2, kelompok 3 ada yang berbeda? Tidak. Selanjutnya yang B. B adalah 2 metil. Selanjutnya adalah 2 metil 1 butanal. Nah, cara menulisnya pertama kita buat dulu rantai utamanya 4 buah karena dia adalah butanal. Jadi kita langsung memberikan dia gugus fungsinya. Ini kita tambahkan dengan atom hidrogen. Sudah 4. Kemudian 2 metil.
Jadi ini atom karbon pertama, ini atom karbon kedua. Jadi pada atom karbon kedua ini terdapat cabang yaitu metil. Benar cara penulisannya? Ada yang berbeda? Tidak? Nah, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga adalah 3 metil 1 butanal. 3 metil 1 butanal. Kembali kita ulang, buat seperti di atas. C, 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 C. Kemudian kita tambahkan atom hidrogennya. Nah, pada atom C yang ketiga, karena ini 3 metil, berarti dimulai dari sini 1, 2, 3, terdapat cabang metil. Paham? Ada yang berbeda? Masih sama? Sama. Selanjutnya yang D. Yang D adalah 2,2 dimetil propanal. Nah, ini sudah ada kata-kata propanal. Propanal itu berarti rantai utamanya hanya terdiri dari 3 atom karbon saja. Kita buat 3 buah saja. Langsung atom terakhir kita buat mengandung gugus fungsi aldehid. Kemudian di atom 2 terdapat 2 buah cabang metil. Kita buat ya. Lalu kita isi yang kosong dengan atom hidrogen. Sudah. Nah, sudah sama semuanya? Sudah. Jadi benar ya hipotesa dari Ananda bahwa jumlah isomer dari pentanal ada 4.